Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah berkenan mengikuti diseminasi budaya positif berbagi aksi nyata dari modul 1.4 yang kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak. Jadi pada hari ini nanti kita akan sedikit berbagi tentang budaya positif yang insya Allah akan bermanfaat khususnya bagi sekolah kita sebagai sekolah penggerak. Nah, ada beberapa hal nanti yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kesepakatan kelas, kemudian nanti tujuan pembelajaran, pemahaman inti, eksplorasi konsep, dan yang terakhir adalah refleksi. Oke, untuk kesempatan kelas, nanti kalau ada masukan dan saran boleh disampaikan. Yang pertama adalah kita mulai tepat waktu jam 12.15. Yang kedua, yang bawa HP harap di silent. Yang ketiga, kalau nanti ada yang ditanyakan langsung ditanyakan dengan angkat tangan, atau mau izin ke belakang bisa angkat tangan langsung izin ke belakang. Jadi untuk tanya tidak usah menunggu di akhir. Kemudian harapannya semuanya mengikuti rangkaian materi dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bagi yang haus atau yang belum makan, boleh makan dan minum. Nah, setelah selesai sesi ini nanti, harapannya Bapak Ibu semua bisa menjelaskan tentang budaya positif dan juga adalah teori stimulus respon, dari teori kontrol serta nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian menjelaskan konsep makna disiplin, keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, restitusi, dan 5 posisi kontrol guru, dan terakhir segitiga restitusi. Ya, memang ada sekitar 6, cuma nanti saya hanya bahas 3 saja. Oke, kita pertanyaan romantik terlebih dahulu. Mungkin ke Pak Nomi yang masih baru, ya baru ketemu maksudnya. Menurut Pak Nomi, ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Mengapa, Pak? Oke ya, jawabannya dari Pak Nomi, menurutnya anak dihukum bisa jadi disiplin. Nanti kita bahas benar atau tidak pendapat ini. Yang kedua, ya, pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Coba Bu Bella, mengapa Bu? Karena dengan membersihkan halaman dan membaca itu juga dapat menambah pengetahuan dari disiplin anak, juga seperti menjaga kebersihan di lingkungan sekolah itu cukup penting kayak gitu Pak. Membaca juga harus literasinya harus ditingkatkan. Ya, jawabannya lengkap, cuman ada yang belum pas dengan yang akan kita bahas. Ya, yang terakhir adalah tentang memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut Pak Taufik gimana Pak? Setuju atau tidak? Setuju Pak. Karena dengan memberikan penghargaan, tapi penghargaannya juga tidak boleh berlebihan juga. Itu akan lebih memotivasi siswa agar kedepannya bisa menumbuhkan rasa keinginan kalau aku bisa mencapai sesuatu itu ada hasilnya ada pasti. Oke, terima kasih Pak Taufik, jawabannya juga lengkap. Ya, nanti kita bahas benar atau tidak tadi jawabnya. Oke. Nah, ini yang mungkin sudah kita alami atau yang baru mau mengalami karena masih baru. Konsep terbesar dari kurikulum Merdeka sebenarnya adalah bagaimana menumbuhkan motivasi dalam diri seorang anak. Ini yang penting. Nah, ketika tadi dia seorang anak bergerak gara-gara adanya penghargaan, maka bukan bagian dari kurikulum Merdeka. Atau termasuk, ya, tadi dia disiplin karena diberi hukuman, itu juga bukan dari kurikulum Merdeka. Jadi konsep besarnya ada di sini yang nanti berkaitan dengan semua teori yang akan kita bahas. Jadi kalau dalam kaitannya dengan pelajaran saya,
seseorang itu beribadah seharusnya bukan karena surga atau tidak ingin masuk neraka, tapi ya semata-mata karena tahu tugasnya di dunia untuk ibadah. Nah, pengennya pemerintah perlu merdeka, makanya ada namanya merdeka belajar. Nah, nanti dibahas juga makna merdeka itu apa. Nah, semacam ini. Jadi belajar anak itu harapannya tumbuh dalam diri mereka sendiri, bukan goro-goro mau takut dihukum atau karena ada penghargaan. Nah, ada beberapa hal nanti. Yang pertama tentang disiplin positif yang sering kita sebut dispo. Nah, anak katanya sudah bosan bagi yang sudah lama-lama gitu. Yang kedua adalah nilai kebajikan universal. Ini membahas sedikit terkait P5 ya. Kemudian ada teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, nanti kebahas Pak, mengapa ya hukuman itu dilarang dalam konsep kurikulum merdeka. Kemudian juga keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu yang kemarin ketemu Bu Indah di awal pelajaran tiba-tiba suruh masuk kelas membuat peraturan kelas. Nah, nanti akan kejawab sebenarnya yang bagus bukan peraturan kelas, tapi apa nanti. Ya, itu 3 hal. Nanti yang 4, 5, 6 akan dibahas dengan pembicara yang lain. Oke, kita mulai dari disiplin positif terlebih dahulu. Yang kita singkat dengan dispo. Dan di benak kita bahas dispo kita nanggung, orang lain menghukum dan lain-lain. Apakah benar semacam itu? Nanti kita lihat. Secara istilahnya, ya budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan sekolah yang berpihak pada murid. Hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Ini. Nah, oke, kita akan nyoba main game. Ya, ini pas ini ya. Bapak Ibu bisa menyiapkan barang atau kertas, ya. Nah, nanti berpasangan. Yang sebelah kanan itu yang A, yang sebelah kiri yang B. Kecuali yang ini, yang depan yang A, yang belakang yang B. Nah, ya sudah saya ulangi. Ya, saya ulangi nanti Bapak Ibu, ya, yang sebelah kanan. Kanan saya, ya, kanan saya nanti yang bertugas sebagai yang A, yang samping kiri sebagai B. Di mana? Nah, bisa menyiapkan selembar atau sesobek kertas, ditulis sesuatu hal yang penting. Ya, yang A silahkan menulis kertas diisi sesuatu hal yang penting kemudian digenggam. Sedangkan yang B bertugas bicara nih yang digenggaman itu mau dibuka. Entah dioming-oming itu pakai duit 1 juta misalnya, atau nanti diancam atau bagaimana bicaranya biar bisa. Ya, ini Pak Nomi sama Pak Topik. Berarti Pak Nomi yang menyiapkan tulisan yang digenggam, Pak Topik yang berusaha membuka caranya gimana. Ya, yang belum lengkap dengan belakang Bu, dengan belakang. Oke, yang A atau yang kanan silakan tulis di secari kertas sesuatu yang penting kemudian digenggam. Yang B bertugas biar caranya lobby, marahi atau mengancam biar dibuka. Ya, baru nulis. Ya, sesuatu yang kira-kira itu penting jangan sampai diketahui. Ya. Oke, sudah siap? Ya, ini sudah siap ya. Silakan digenggam. Kita hitungan ketiga, silakan dimulai. Bentar ya. Selembar aja kecil. Oke. Hah? Ya, betul-betul bebas yang penting kamu digenggam. Ya, digenggam. Nah, sedangkan yang satunya bertugas biar caranya yang dibuka. Di lobby halus ya oleh, di seneni ya boleh. Ya. Nah. Yo. Kita mulai ya. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke, ada waktunya ya. Oke. Oke, cukup ya. Ini hanya permainan.
Bu Dewi bisa nggak mengontrol temennya? Nggak bisa kan? Nah, ini ya. Nah, ada yang bisa ya. Nah, yang bisa lagi siapa? Oh, tidak apa. Nah, ini penjelasan terkait teori kontrol di mana. Nah, ini kaitannya dengan ini. Jadi menurut teori kontrol yang didasari dipakai di kurikulum Merdeka bahwa guru itu tidak bisa mengontrol murid. Kadang kan kita kontrol dengan hukuman. Karena orang ini. Nah, menurut teori ini nggak bisa. Kemudian kritik itu bisa membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Menurutnya itu adalah sebuah ilusi. Jadi tidak ada kritik yang membangun menurut teori kontrol ini. Kemudian bahwa semua penguatan positif itu sangat efektif dan bermanfaat itu juga sebuah ilusi. Ya. Dan yang terakhir bahwa orang dewasa punya hak untuk memaksa itu juga sebuah ilusi. Buktinya tadi ya dipaksa ternyata juga nggak membuka. Nah, inilah mengapa nanti ada penjelasannya. Jadi dari sini ya terkait teori kontrol. Nah ternyata ya ini stimulus respon. Kalau dulu kita pernah belajar. Nah bahwa kadang seseorang bergerak itu karena ada stimulusnya. Kadang anak berprestasi mungkin gara-gara pengen ranking. Tapi kalau dalam teori kontrol, nah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Misalnya seperti tadi ada anak nggak mau potong rambut. Kalau pakai teori kontrol, kita harus tahu penyebabnya apa. Tidak kemudian dicap sebagaimana yang kedua bahwa anak yang berperilaku buruk, nah itu sudah pasti salah. Nah beda dengan teori kontrol. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya, itu teori kontrol. Kalau teori respon ya, kalau teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti tadi sudah dipraktekkan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, tapi yang tepat adalah kolaborasi dan menciptakan pilihan baru. Kalau teori stimulus respon berpikir menang kalah, guru bisa menang, muridnya kalah. Tapi kalau pakai teori kontrol, harapannya dua-duanya menang. Tidak ada yang kalah, tapi dua-duanya menang. Ya ini teoritis banget. Nanti bisa lebih paham ketika dikaitkan dengan teori yang lain. Nah ini bahas tentang disiplin positif. Nah silakan Pak, ini tempatnya masih ada ya. Ternyata dari bahasa Latin kata disiplina itu ternyata maknanya belajar. Jadi disiplin positif bisa diartikan belajar positif. Terus kalau disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Tapi di Indonesia khususnya kata disiplin berubah maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Misalnya kita disiplin berangkat pagi, ya. Nah karena agar patuh, atau disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau tidak disiplin potong rambut, maka mungkin tidak diberi kartu. Nah itu terjadi perubahan. Padahal awalnya disiplin itu artinya adalah belajar. Nah karena disiplin positif, nah ini tadi hubungannya dengan motivasi intrinsik atau dari dalam diri. Nah harapannya nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang membuat tujuan mulia yang ingin dicapai oleh individu itu ada dalam diri masing-masing. Nah kita dikenalkan dengan yang namanya nilai profil pelajar Pancasila. Nah ini harapannya yang menjadi tujuan akhir. Jadi anak-anak itu punya ke-6 nilai-nilai ini. Nah kalau punya nilai 6 ini, harapannya dia bergerak untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang 6 ini. Mungkin ada yang berpikir, Pak, kenapa tidak memakai nilai dari Islam? Ya karena ini kurikulumnya untuk global, universal, maka mengambil yang sifatnya universal, berbagai macam agama. Di situ juga sudah menyebut Tuhan Yang Maha Esa. Ini terkait yang kebajikan universal. Nah ini ya masuk ke masalah motivasi. Tadi sudah sering saya singgung, konsep besarnya di kurikulum Merdeka adalah motivasi intrinsik. Nah, ada 3 hal menurut yang dianut di kurikulum Merdeka tentang motivasi seseorang dalam bergerak. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Bapak Ibu berangkat tepat waktu, salah satunya juga khawatir nanti dipanggil BKD. Ya enggak? Nah ini salah satunya. Oh iya, mohon maaf. Khawatir gerbang dikanting dan dipublis. Nah ini kita bergerak karena takut adanya hukuman. Ini tingkatan yang paling luar atau dipengaruhi oleh motivasi eksternal. Ya, ada juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Ya, dulu di tempat saya yang lama, kalau dia tidak pernah disiplin, tidak pernah telat, dapat tambahan istilahnya uang. Tapi kita tidak ada ya. Nah, ada yang semacam itu. Itu juga belum bagus. Itu adalah motivasi yang dari luar. Yang lebih bagus ya, mengapa saya tepat waktu? Saya ingin menghargai diri saya sendiri sebagai orang yang baik. Atau masalah apa tadi? Motivasi internal dalam diri kita sendiri. Entah ada buku atau tidak, kita akan berangkat pagi. Itu yang dimaksud. Ya, kalau kita berangkat paginya masih karena takut dihukum atau tidak ada penghargaan, berarti belum menerapkan konsep kultur merdeka. Ini, ya karena dasarnya dari diri kita sendiri, yaitu sebagai bentuk menghargai diri kita sendiri. Ini juga berlaku pada anak-anak, termasuk masalah potong rambut. Ya, kalau ditanyai, ada yang mungkin saya merasa kalau potong rambut lebih rapi. Mungkin itu sebagai bentuk pencerminan motivasi internal. Atau ada yang khawatir tidak dapat kartu, masih motivasi eksternal. Nah, harapannya prosesnya di kultur merdeka selain masalah materi, bagaimana kita menumbuhkan motivasi intrinsik lagi. Gampang atau susah? Ya memang tidak mudah, butuh proses. Nah ini kita sering melesetkan yang dimaksud merdeka belajar. Jadi ini merdeka belajar. Nah anaknya ditinggal. Nah sinau diri bukan semacam itu. Kalau dari kata-kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak terlepas dari perintah. Maksudnya dia belajar bukan guru-guru diperintah, tapi dia juga mampu dalam cakap untuk memerintah diri sendiri. Tidak lain sama, belajarnya harapannya datang dari motivasi dirinya sendiri. Jadi mereka belajar harapannya semacam itu. Walaupun faktanya ya masih proses panjang sampai ke sana. Ya. Oh, nah ini beberapa hal yang saya sampaikan dalam konsep kultur merdeka, bahwa yang namanya memberi hukuman, memberi penghargaan itu sama-sama tidak boleh. Nah ini penjelasan yang pertama, bahwa yang namanya dihukum, nah itu bisa memberi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya. Yang kedua, memberi penghargaan itu juga sama menghukum ternyata. Misalnya, nanti yang lainnya satu saya beri hadiah 100.000. Nah itu juga sebenarnya kita sedang menghukum anak-anak yang lain yang tidak dapat ranking. Makanya model ranking pun sekarang tidak ada. Yang ketiga, penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kadang kalau tidak ada diberi penghargaan, tidak semangat belajarnya. Yang keempat, penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan kadang merusak hubungan, ya, antar pertemanan dengan siswa kadang jadi pecah karena dia merasa sudah pintar, yang satunya belum. Yang kemudian penghargaan itu menurunkan kualitas. Terus penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Sama tadi di awal, bahwa yang ditekankan adalah motivasi intrinsik. Nah, terus solusinya apa? Kalau tidak boleh hukum, tidak boleh memberi penghargaan. Solusinya adalah dengan memberikan apresiasi, atau di situ program kebajikan. Nah, ada beberapa tekniknya. Yang pertama dalam memberi apresiasi itu berlaku khusus. Nanti ada sedikit contohnya. Ya, tidak berlaku secara umum. Pengakuannya secara pribadi. Yang ketiga adalah pengakuan kepada semua murid dalam artian bergantian. Mungkin di hari ini kita apresiasi si A, besok si B, dan seterusnya. Yang ketiga konsisten. Dan yang terakhir fokus pada proses. Nah, ini adalah sedikit contohnya biar memahami. Nah, misalnya ada anak ya kelas 8 melihat siswa baru, di mana dia
menolong sesuatu itu. Nah, kita bisa berikan apresiasi. Nah, kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali sampai mau menolong murid baru di kelas kita, misalnya semacam itu. Ya, jadi fokus pada proses menolongnya. Yang kedua, saya menghargai kepedulianmu. Nah, yang dinilai kebajikannya kepedulian pada saat membantu teman-teman tugas kelompok. Nah, ini apresiasi. Terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi pembukaannya, nilainya apa, dan situasinya bagaimana. Ini untuk memberikan apresiasi kepada anak didik kita. Ya, jadi tidak perlu dihukum, tidak perlu diberi penghargaan. Sisi positifnya larangan memberi hukum, karena kita tahu tren era media sosial. Ya, kalau kita salah menghukum, apalagi sampai main fisik, viral, nah nanti sampai ke bawah kemana-mana. Baik diri kita sendiri juga sampai ke sekolah. Mungkin itu dari yang buat kurikulum Merdeka, kenapa membuat konsep ya mengharumkan hukuman dan penghargaan semacam itu. Nah, kita akan coba tebak ya, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Oke. Ganti sekarang Bu Evi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti kita lihat ya kuncinya. Ya, ganti Bu Listi yang bawahnya. Lari ke lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Pak Sisi, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan teman air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Ya, nanti kita lihat. Lari menuju lapangan. Hukuman. Nah, bedanya apa sih hukuman dengan konsekuensi? Nanti bisa kelihatan. Ini ya jawabannya. Ya. Ternyata lari menuju lapangan itu masuk konsekuensi, bukan hukuman. Karena mungkin sudah didahului dengan kesepakatan. Kita mulai jam sekian, kalau yang terlambat lari ke lapangan. Itu. Yang kemudian hukuman, nah, seterusnya semacam itu. Perbedaannya ada di sini. Kalau yang namanya hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Nah, hukuman membuat anak sakit, baik fisik maupun psikisnya dalam waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi, nah, anak menghargai disiplin. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Kemudian yang hukuman itu bersifat paksaan, jadi dipaksa. Kalau konsekuensi adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk karena merasa disalahkan. Nah, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Terus adalah hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kadang karena takut dihukum, banyak anak yang berbohong, menyembunyikan kesalahan, khawatir dihukum. Tapi kalau konsekuensi, belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Nah, ini yang terakhir. Kalau hukuman membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak untuk dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Ya, jadi ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Cuma dari dua hal ini masih ada tingkatan yang lebih bagus lagi daripada konsekuensi. Jadi konsekuensi ini memang lebih penting daripada hukuman, dengan catatan adalah sudah ada kesempatan terlebih dahulu. Nah, yang tingkatan paling tinggi namanya restitusi. Nanti akan dipraktekkan bicara selanjutnya tentang segitiga restitusi. Nah, ini restitusi. Jadi restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk membagi kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti orang yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Teman saya ya di sekolah yang lain, karena biasanya sering menghukum, mencoba kemarin menerapkan restitusi semacam ini. Siswanya menjadi kaget. Ya, kok bu guru berubah sekarang seperti malaikat? Biasanya marah-marah saling hukum, tapi ketika menerapkan restitusi ini, karena di situ tidak ada kita nyalahkan terus memberikan penghukuman, tapi sama-sama diskusikan. Nanti apa tindak lanjut atau konsekuensi yang mau dilakukan. Nah ini tingkatannya. Kalau hukuman, konsekuensi, restitusi. Syukur-syukur kalau kita bisa sampai pada tingkatan yang tinggi yaitu restitusi. Dimana kalau restitusi memerlukan pilihan. Misalnya ada anak yang salah, nanti ditanyai, ya setelah ini kira-kira perbuatan perbaikannya apa? Tidak langsung kita paksakan. Kemudian untuk restitusi, masalah menjadi terpecahkan, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada penyelesaian masalah dalam jangka waktu yang panjang. Jadi sudah mengarah ya untuk restitusi mengarah pada hal yang positif. Nah, ciri-ciri restitusi ada beberapa hal. Yang pertama adalah bukan menebus kesalahan tapi belajar dari kelemahan. Kemudian memperbaiki hubungan. Kemudian tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Berfokus pada solusi. Nanti di akhir kita akan lihat sedikit videonya. Nah, ini yang kemarin sedikit sudah kita coba terapkan, yaitu membuat peraturan kelas. Sebenarnya mengarahnya pada keyakinan kelas. Mungkin banyak yang berpikir, kok keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Nah, dicontohkan seperti ini. Kira-kira kalau kita berpergian naik motor memakai helm, itu gara-gara ada peraturan atau gara-gara ada keyakinan kalau nanti jatuh lebih aman pakai helm? Peraturan ya. Walaupun sebenarnya kalau kita amati, kita cermati, lebih tinggi mana? Kita yakin kalau pakai helm jatuh kepalanya akan lebih aman. Tinggi yang mana? Maksudnya kalau seorang punya keyakinan dalam artian helm nanti kalau jatuh potensi cederanya lebih kecil daripada tidak pakai helm. Nah, tentu ada peraturan atau tidak, dia akan melaksanakan keyakinan tersebut. Begitupun peraturan di kelas. Seringkali kita berperaturan banyak, tapi anak-anak tidak yakin terhadap nilai yang mau kita tanamkan. Misalnya sederhana, kebersihan. Kan berarti nilai tingginya, nilai keyakinan yang harus dibangun. Bahwa kita yakini kelas nggak bersih, ya enggak, kita nyaman. Nah, dari situ baru muncul peraturan wajib piket dan seterusnya. Di situ kenapa yang dibahas di sini keyakinan kelas. Awalnya saya juga bingung, kenapa keyakinan seperti agama saja. Tapi dari pembuat klubnya menyampaikan semacam itu. Jadi menurutnya bahwa keyakinan itu lebih tinggi dibandingkan peraturan. Kalau peraturan kalau tidak didasari dengan keyakinan yang kuat, bisa jadi hanya tertulis saja, tidak tidak dilakukan kadang. Dan proses ini memang tidak instan, butuh proses bareng-bareng. Yang pertama adalah ini ya, mengapa tidak peraturan saja tapi harus keyakinan. Nah, yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila berkendara roda 2? Ya tadi ya, karena kita yakin kalau jatuh potensi cederanya di kepala lebih sedikit dibanding tidak memakai helm. Yang kedua, mengapa kita punya peraturan 3M? Ini pas ketika COVID. Ya harapannya kita yakin kalau 3M dilakukan, kita lebih jauh tidak kena COVID. Kemudian, mengapa kita punya peraturan tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, tadi bisa jadi ada yang ya sebagai menghargai diri sendiri harus hadir tepat waktu. Ini yang terkait keyakinan kelas. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik,
Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Makanya tadi saya sampaikan ya di kurikulum Merdeka, kalau kita mau menumbuhkan motivasi intrinsik, ini akan mendukung ke banyak hal, termasuk ke masalah keyakinan kelas ini nanti. Ya, karena nanti arah-arahnya ya ke mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Ya, bukan hanya sekedar menulis peraturan kelas dikumpulkan, bukan di situ, tapi sampai ke tingkatan yang namanya keyakinan kelas. Nah, gambarannya semacam ini. Jadi lingkaran terkecilnya ada pada peraturan kelas. Nah, peraturan itu harapannya untuk keyakinan kelas. Misalnya piket, ya sesuai jadwal. Nah, itu tidak lain sebagai bentuk apa? Keyakinan kalau ruangan yang bersih itu nyaman untuk kita belajar. Kemudian dari keyakinan kelas itu akan membawa pada lingkungan yang positif. Ya, saya yakin kalau kelas kita, sekolah kita tidak terjaga kebersihannya seperti sekarang, nah tentu tidak akan jadi lingkungan yang positif. Dan itu harusnya didasari keyakinan bahwa sekolah yang bersih mestinya membawa nyaman. Nah, dan yang terakhir adalah kepada budaya positif di sekolah. Di rangkaian besarnya semacam ini. Makanya besok di awal semester, nah tahun ajaran baru, ya mungkin tetap kita akan menerapkan membuat keyakinan kelas beserta peraturannya. Jadi mengapa ada itu ya? Gambarnya ini untuk menanamkan keyakinan di kelas beserta peraturannya. Kalau tidak ditanamkan semacam ini, nah nanti budaya positif di sekolah kita tidak bisa terwujud. Ya, nanti kita tunggu waktunya untuk membuat ini. Nah, kita akan lihat sekilas di sini. Ada TK Dharma Wanita Persatuan, kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, jaga kebersihan, berdoa sebelum dan sesudah, aktif dalam pembelajaran. Nah, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Pak Numi, kira-kira yang mana ini? Kanan atau yang kiri? Yang kanan. Mengapa, Pak? Dalam hati. Oke. Kalau kita bahas keyakinan, kalau yang sebelah kanan, keyakinan apa yang ditanamkan? Yang A, kami guru dan murid saling menyayangi. Yakin saling. Oke, yang B ya semangat, keyakinannya adalah semangat dalam belajar. Yang C peduli dengan teman-teman. Nah, dari sini sebenarnya bisa diturunkan nanti ke beberapa peraturan. Ya, kalau yang sebelah sini lebih ke peraturan ya, belum ke keyakinan. Nah, ini nilai-nilai dasar yang harusnya kalau ada waktu bisa kita kembangkan di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama adalah nilai keyakinan yaitu hormat, yang meyakini bahwa hormat sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik semua orang lain. Kemudian bekerja, kami yakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau kegiatan yang telah ditugaskan. Yang ketiga, diterima dan dimiliki. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ini untuk pembahasan keyakinan kelas. Nah, ada 3 nilai yang ingin diyakini, disepakati di kelas itu. Dalam membuatnya, nah, bisa menggunakan model Z atau model T. Nah, model Z itu nanti ditulis. Kira-kira orang yang hormat dengan yang lain, nah, terdengar seperti apa kalimatnya, atau terlihat seperti apa perilakunya, atau ya berperilaku seperti apa. Itu yang model Z. Nanti ada sedikit contohnya. Kemudian bisa juga model T. Nah, kalau hormat tampak seperti apa dan tidak tampak seperti apa. Nah, itu untuk hormat dan juga bekerja. Nah, ini sedikit contoh ya. Kalau nilai yang diyakini yaitu nilai hormat, seperti tadi sudah tertulis, maka terdengar
ya, satu orang berbicara, yuk kita bantu, nah, kita bisa selesaikan ini bersama. Terima, tolong ya, permisi, nah, boleh saya pinjam. Nah, itu sebagai bentuk anak-anak sudah menerapkan salah satu nilai, yaitu nilai hormat. Kalau dalam bentuk yang terlihat, nah, bisa dalam bentuk berempati terhadap perasaan orang lain. Ada temannya yang lagi bersedih, yang mungkin dihibur, nah, atau memegang barang orang lain hanya dengan izin. Nah, izin ya, pinjam bolpennya, seperti itu. Kemudian mendengarkan dengan seksama dan senantiasa berbuat baik, berbagi. Itu untuk yang terlihat. Kalau berperilaku, nah, tersenyum ramah, memberikan salam hormat atau berjabat tangan, kemudian memberikan ruang bekerja, postur tubuh yang tenang. Nah, memang untuk kesini ya butuh proses. Kemudian kalau dibuat dalam model T, nah, kalau hormat tampak seperti datang tepat waktu. Nah, terus tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Balikannya mirip ya. Menyapa teman dan guru setiap hari, tidak acuh pada teman dan guru, memberikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Ini untuk model T dan J. Nah, lain waktu kalau ada kesempatan nanti kita coba diskusikan, syukur-syukur bisa kita terapkan sehingga punya keyakinan kelas yang bisa kita terapkan untuk mewujudkan disiplin positif. Oke, kita akan cek ya satu-satu. Yang pertama adalah terkait selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa, Bu Jumila? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tertib. Ya, nanti kita lihat. Kemudian Pak Sisi, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Nyaman. Saya Pak boleh menambahkan Pak. Boleh. Untuk saling menghormati Pak. Ya, yang dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini masuk keyakinan adalah saling menghormati. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Nanti kita lihat. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Ya, benar, menjaga kesehatan. Ya. Bergantian atau menunggu giliran. Gimana? Ya, gunakan masker, ini juga kesehatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Yaitu masalah keamanan. Ya, jadi untuk kembalikan buku ke tempatnya ini tentang tanggung jawab. Jadi kalau ada peraturan, ya kalau ada barang kembali ke tempatnya, sebenarnya kita sedang menanamkan nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang untuk orang lain. Nah, ini sebenarnya nilai yang ingin kita tanamkan adalah kayak menghormati orang lain. Kemudian hadir, nah ini menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, ini adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Narkoba tadi dilarang, menggunakan narkoba itu kesehatan. Terus bergantian menghormati orang lain, gunakan masker kesehatan. Kalau jangan berlari, ini tentang keselamatan. Nah, dari sini sudah punya gambaran ternyata dalam membuat keyakinan kelas. Nah, kira-kira nanti bentuknya dilarang seperti apa? Nah, dasarnya bisa dari semacam ini. Nah, gambaran besar dari disiplin positif. Nah, tidak lain mengambil dari teorinya William Glasser. Nah, di mana tadi kita itu tidak bisa mengontrol anak didik kita secara langsung atau karena mereka punya beberapa hal ya. Jadi ada karena motivasinya, ada kebutuhan dasarnya. Nah, sehingga kenapa anak berbuat semacam itu.
Nah, nanti akan juga dibahas yaitu tentang segitiga restitusi, di mana ya ini yang mungkin perlu diketahui ketika ada anak yang bermasalah. Nah, bagaimana cara guru menghadapinya. Nah, karena nanti bisa jadi masalahnya itu ya tadi motivasinya apa dulu. Bisa jadi nggak mau potong rambut karena mungkin tidak ada uang dan seterusnya ditanyakan sampai kepada menanyakan keyakinan di akhir tadi yang sudah ada di kelasnya. Ya. Kemudian nanti juga ini berkaitan dengan posisi guru. Nah, ini kelihatan ada guru yang senang menjadi seorang teman sehingga kalimat-kalimatnya nanti juga beda. Ada guru yang senang menjadi penghukum, ya. Nah, nanti sedikit-sedikit dihukum. Nah, yang paling tinggi posisi guru itu seharusnya sebagai manajer atau minimal pemantau. Ya, nanti di pembahasan yang kedua. Nah, tadi kebutuhan dasarnya ada 5. Ini yang mendasari. Jadi kalau kita lihat anak kok tidak sering tidak jauh dengan pelajaran kita. Nah, sering dolan HP misalnya, ya. Nah, bisa jadi dia sedang mencari kesenangan walaupun caranya salah, sedang pelajaran, ya. Atau merasa tidak diterima di kelasnya. Nah, itu juga bisa menjadi, karena normalnya kebutuhan dasar manusia itu ingin adanya kasih sayang dan rasa diterima. Nah, termasuk ada yang ingin penguasaan, ini terkait mungkin berprestasi. Nah, kadang anak itu perlu diapresiasi, bukan diberi penghargaan ataupun hukuman. Ini ya untuk posisi kontrol. Gambarannya semacam ini untuk gambaran teori disiplin positif. Nah, jadi motivasi intrinsik yang tadi, nah, bisa untuk menanamkan kebaikan pada dirinya sendiri, menghargai diri sendiri, kemudian menanamkan nilai kebajikan universal yang mengarah pada keyakinan kelasnya masing-masing. Makanya pembentukan keyakinan kelas ini nanti penting, ya. Semoga nanti di lain waktu bisa kita terapkan, yang harapannya membawa pada hal yang baik di sekolah kita. Ya, ini kemarin sudah mencoba beberapa, walaupun yang masih pertama baru tahu, mungkin yang sudah lama di sini yang ikut kurikulum Merdeka sudah pernah mencoba, ya, untuk yang keyakinan kelas. Ya. Mungkin nanti yang sedikit saya tunjukkan untuk yang segitiga restitusi yang kemarin saya coba terapkan untuk tugas demonstrasi kontekstual. Oke, ya. Ini kemarin yang mencoba untuk menerapkan namanya segitiga restitusi. Mungkin ada yang sudah pernah nyoba Bapak Ibu. Secara real sudah pernah nyoba. Bu Dewi, segitiga restitusi. Beda Bu, beda. Nah, di mana langkah pertama, ya, kita di sini ada menstabilkan identitas anak. Jadi ceritanya ini ada seorang anak yang marah-marah di kelas gara-gara bolpennya dipinjam paksa oleh temannya. Nah, kita tanyakan dulu mengapa dia istilahnya marah-marah. Pak Budi bisa dipraktekkan itu Pak, menstabilkan itu kayak apa? Ya, sebentar Bu. Dia dilihat dulu. Artinya mungkin teman-teman bisa langsung ke praktek. Suaranya nggak keluar ya? Nah,
Oke, mungkin nanti kita coba praktekkan. Jadi biar kita jelaskan dulu. Yang pertama adalah menstabilkan maksudnya apa? Bahwa anak ketika salah tersebut bisa jadi itu sesuatu hal yang di kasus ini ya dia kan marah-marah. Oh ya wajar kalau marah-marah karena temannya kebetulan di situ salah. Nah setelah distabilkan, nah nanti adalah tahapan yang selanjutnya. Ya, yang terakhir nanti tahapnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, sebelumnya tadi adalah Oke, jadi urutannya dari menstabilkan identitas, kemudian yang kedua saya agak lupa istilahnya. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan tadi. Oke. Nah, dimana ketika tahap yang utama tadi, ketika anak ada yang salah, nah bukannya kita tidak kemudian nggak apa-apa salah itu ya. Tergantung kondisinya. Kebetulan di sini dia marah-marah. Nah sehingga ya wajar kamu marah-marah, tidak kemudian kita salahkan ya karena temanmu yang hampir secara paksa. Yang kedua setelah itu, setelah dia merasa oh ya validasi kesalahannya, nah baru kemudian kita minta ini untuk mencari solusinya, kira-kira bagusnya bagaimana ya, dan dia yang menentukan. Baru terakhir kita tanyakan kepada keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Ini teorinya semacam itu. Nah, ketika diterapkan memang sisi positifnya sebagai seorang guru ya tadi tidak perlu bermarah-marahan atau istilahnya menghukum semacam itu. Karena istilahnya konsekuensinya datang dari anak sendiri yang milih. Ya cuman kadang bisa jadi diulang semacam itu, nggak rampung-rampung bagaimana masalah potong rambut itu. Tetap ada badannya semacam itu. Dan idealnya harus berkaitan dengan keyakinan kelas tadi. Nah, kalau keyakinan kelasnya belum, nah untuk sampai ke sini memang ibaratnya butuh proses. Oke, sudah hampir di penghujung. Namun sebelum ke refleksi, ya, Bapak Ibu, memang untuk hal yang saya dapatkan dalam menerapkan beberapa hal yang teman saya pelajari di modul 1.4 tentang disiplin positif, ya, ada hal yang memang baru dan saya rasakan amat bermanfaat, khususnya terkait
disiplin segitiga restitusi, termasuk mengenai posisi hukuman dan juga penghargaan. Nah, ini. Tapi nanti sebelum diakhiri, saya minta nanti untuk satu orang, untuk menjawab beberapa hal sebagai bentuk refleksi. Nah, ini pertanyaannya ada 3. Yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua adalah perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, setelah ini mau menjadi guru yang seperti apa. Ini, ya. Nanti kita akan minta bantuannya, 1 cowok, 1 guru cowok dan 2 guru cewek untuk menyampaikan refleksinya di depan. Ya. Nanti yang cowok saya minta bantuannya Pak Nomi untuk menyampaikan refleksinya yang nomor 1. Kemudian untuk yang cewek yang pertama nanti Bu Evi, yang kedua Bu Bella. Ya. Monggo Pak Nomi. Ya, jadi hal baru yang mengubah paradigmanya apa yang didapatkan pada hari ini. Oke, refleksi dari hal baru yang mengubah paradigma saya, yaitu di awal tadi kan saya beranggapan bahwasanya hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa. Tapi dengan adanya modul yang disampaikan ini, bahwasanya keyakinan itu tingkatannya lebih tinggi daripada hukuman. Itu yang membuat paradigma saya, mengubah paradigma terkait dari hukuman, keyakinan, dan yang kedua tadi apa tingkatannya sebelum keyakinan tadi kan. Itu yang menurut saya dari pembelajaran modul ini yang membuat paradigma baru saya tentang hukuman tadi. Gitu. Kira-kira nanti ketika sudah masuk pembelajaran mau memberi hukuman atau tidak, Pak? Kalau berkaitan dengan hukuman terus keyakinan, saya yakin ada momen-momen tertentu yang hal itu bisa kita gunakan dan ada momen-momen tertentu hal itu tidak dapat kita gunakan. Jadi nantinya ke depannya saya pasti akan mengkombinasi hal-hal tersebut. Tidak mungkin ketika nanti hal keyakinan ini belum bisa masuk karena tingkatannya terlalu tinggi, kita paksakan untuk terlalu tinggi. Kita coba dulu dari tahapan-tahapan itu sehingga bisa menumbuhkan keyakinan. Seperti itu, Pak. Ya, mungkin tepatnya ya bisa menggunakan apresiasi gitu. Ya, keyakinan memang bagian akhir, tapi selain hukuman dan juga penghargaan bisa dengan apresiasi. Terima kasih, beri aplaus yang meriah buat Pak Nomi. Oke, selanjutnya untuk yang kedua, minta tolong bantuannya Bu Evi untuk menyampaikan refleksi. Maju, Bu. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Putih atas ilmu yang diberikan pada siang hari ini. Saya akan merefleksi kegiatan pada siang hari ini. Yang pertama, 1. Hal apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan setelah mengikuti kegiatan siang hari ini? Yang kedua, mohon maaf. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna, disiplin, dan motivasi intrinsik. Perasaan saya sangat senang sekali dan juga merasa termotivasi bahwa ternyata siswa itu perlu ditumbuhkan motivasi secara intrinsik agar kita dapat menumbuhkan disiplin positif yang baik untuk siswa. Ya, sudah muncul pencerahan. Jadi sebagaimana tadi dijelaskan, kalau kita bisa menumbuhkan motivasi intrinsiknya dalam belajar, sebenarnya itulah yang dimaksud merdeka belajar. Kalau dalam pelajaran saya, kalau orang sudah mau sholat
bukan goro-goro di rokok atau surga, nah itu sudah bagus karena ada motivasi intrinsiknya tadi. Karena kalau dari motivasi di luar cenderungnya tidak bertahan lama dan istilahnya kurang bagus. Oke, yang terakhir Bu Bella minta tolong untuk menyampaikan refleksi untuk yang ketiga. Ya baik, saya di sini akan menyampaikan refleksi yang ketiga mengenai saya akan menjadi guru seperti apa setelah mengikuti modul ini. Seperti yang disampaikan tadi bahwa untuk tidak hanya keyakinan dan kesepakatan kelas itu yang penting, tetapi ada restitusi kelas, di mana saya untuk kedepannya akan lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksi diri sendiri, kemudian untuk menanyakan bagaimana tindakan lanjut atas apa yang sudah dilakukan siswa tersebut. Jadi tidak hanya menghakimi siswa, tetapi kita harus menanyakan apa yang akan dilakukan siswa tersebut. Sekian Pak, terima kasih. Ya, sepertinya sudah siap jadi wali kelas ya. Beri aplaus yang meriah buat Bu Bella. Betul. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, di sini saya yang berbagi, bukan menggurui. Bisa jadi yang saya sampaikan banyak salahnya, banyak kurangnya, tapi yang saya rasakan ketika belajar tentang modul ini semacam itu. Jadi memang menurut di kurikulum Merdeka, ya kalau kita bisa membuka motivasi intrinsik, bisa berdampak pada keyakinan kelas dan lain-lainnya. Di samping juga nanti kita sebagai guru juga bisa memposisikan diri yang akan dibahas di materi selanjutnya. Apakah kita menjadi penghukum, apakah pemantau, apakah justru manajer. Nah ini akan berkaitan juga bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi nanti yang selanjutnya sudah akan berkaitan. Ya mungkin ada sedikit yang sama, tapi tetap untuk mohon disimak karena biar nanti enggak istilahnya jomplang, karena ini saling berkaitan ilmunya. Itu, dan sekali lagi kalau ada kekurangan, ada kesalahan, nah karena saya yang berbagi, yang saya ketahui, yang hanya dapat berapa pekan yang kemarin baca sendiri dan juga penjelasan, yang mungkin masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Saya juga baru belajar. Nah, kalau nanti dapat pencerahan dilakukan dan dapat bagus, ya monggo, itu berarti jalan jenengan. Tapi kalau belum, jangan berhenti untuk mencoba, ya, karena memang eranya semacam itu di sini. Kita tidak lagi debat-debatan dalam hukum dan seterusnya. Nah, terlebih kita sudah tahun ketiga kurikulum Merdeka. Nah, harapannya yang mungkin sudah sering dalam materi ini semakin mantap. Karena saya baru dapat pertama ini, gitu. Dan kita lihat, oh iya ada benernya juga, gitu. Walaupun namanya tadi sebuah teori, ya. Nah, tidak ada yang kebenaran yang mutlak kecuali Al-Quran, sampai ke apapun kebenaran mutlak. Bisa jadi sok ganti kurikulum. Nah, bahasanya juga lain lagi. Tapi karena saat ini kita masih memakai kurikulum Merdeka, ya harapannya ya kita tetap istilahnya istiqomah mencoba menerapkan hal yang baik dari kurikulum Merdeka. Apalagi besok tahun ajaran baru, tinggal sebentar lagi. Nah, bisa nanti untuk ya menyiapkan keyakinan kelas, peraturan kelas, sehingga nanti kita menjadi guru yang membawa anak-anak ya menjadi merdeka belajar sesuai apa yang diharapkan. Mungkin itu dari penyampaian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita cukupkan untuk hari ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak baik? Sudah sarapan belum? Belum. Besok bawa sarapan ya. Nah, di hari ini, kita akan belajar, kita akan membahas hal yaitu tentang keyakinan kelas. Nah, karena kalian sudah di sini lama, mungkin mendapati keadaan kelas yang berbeda-beda. Dulu pas kelas 7 mungkin nyaman semua, sekarang bukan. Nah, nanti modelnya akan saya kasih sticky note
Nah, nanti kalian saya minta di situ menuliskan ya masalah-masalah di kelas apa saja dan harapan kalian untuk nanti kelas ya yang kalian inginkan itu seperti apa kelasnya. Dan tidak harus menyebut masalah fisik dalam artian harus ada AC-nya, lampunya harus 360 watt, tidak seperti itu. Tapi ya tuh sikap semacam itu baik di kelas atau di teman-teman. Gitu. Oke? Nanti diberi nama ya. Kita tolong bagikan ke belakang, Mbak. Ya, dapat satu-satu, silahkan untuk ditulis dulu. Tulis dulu yang pertama yang kalian rasakan. Atau kasih dua-dua, Mbak. Yang utama masalah dulu. Ya, kalian rasakan nama ini kelasnya bagaimana, kalian tuliskan. Yang satunya harapan kalian. Nanti yang masalah di sebelah sana, yang harapan di sebelah sini. Ya, satu orang dikasih dua. Ya, mungkin yang merah yang masalah, yang kuning yang harapannya. Ya, satu orang kasih dua. Jadi ditambahkan di sana. Yang pertama masalah dulu yang kalian rasakan di kelas kalian itu seperti apa? Ya, silakan ditulis. Ya, orang-orangnya. Silakan ditulis dulu. Jadi nanti ini akan berdampak dalam membuat peraturan kelas. Ya. Sudah dapat belakang? Boleh juga sama. Boleh diberi nama. Ya, diberi nama tidak masalah. Ya, masing-masing anak tidak harus sama, tidak usah dulu yang kalian rasakan saja. Ya, real di kelas 7, kelas 8, nanti termasuk harapan untuk kelas 9, nanti kelasnya pengennya seperti apa. Bagi yang sudah lengkap dua, ya saya ulangi nanti di sini yang masalah. Nah, ini harapan. Silakan boleh ditempel ke depan. Yang sudah selesai dua-duanya. Di pause bisa nggak? Gimana, Pak? Ditempelkan di depan. Ya. Jangan bertukar ya. Ada beberapa ya di belakang. Hah? Coba dulu. Insya Allah jam 9.45 nanti sudah selesai. Bapak Ibu kalian pasti. Balik. Ambil lagi kita balik dulu.
minta tolong salah satu nanti ketika analisis untuk bacakan, nah kita akan bahas ini masuk nilai apa. Yang harapan ya. Ya kita langsung saja kita lihat yang masalah terlebih dahulu. Ya, ini ada yang pertama dituliskan tidak ada namanya ya, tentang pembulian. Ya. Nah, ini juga sama, tidak kompak, selalu ramai, tidak mau diam, ini juga hampir sama. Bully, ini tiga ini sama ya, tak jadikan satu biar gampang nanti. Ini pembulian, ini juga sama. Kekompakan, kemudian kekompakan juga. Suka manggil nama orang tua, ini masuk pembulian tapi ya ini orangnya. Nah, tidak solid, ini masuk ke sini. Ini ada lagi. Kadang didiemin ketika berbicara sama teman, masuk apa ini? Ini sendiri. Banyak nyamuk, sempit. Ya di sini. Kurang rapi, tidak kompak. Ini masuk ke sini lagi ya, tidak kompak, tidak solid. Kurang nyaman, masuk yang ke sini tadi. Tidak nyaman di kelas karena berisik juga masuk ke sini tadi ya, yang suka rame. Memilih teman, bulian, mengejek, nah ini malah semuanya masuk. Mungkin ya bisa, di situ juga bisa. Rame lagi di sini juga. Dari Mbak Elsa, Pak harapan di sini, harapan seharusnya di sini. Ya. Nah, dari di sini kalau kita kelompokkan masalah besarnya yang pertama ada yaitu pembulian. Salah satunya masih sering terjadi menyebut nama orang tua. Yang kedua masalah di kelas kita adalah sering rame saat pelajaran, apalagi jam jeda antar pelajaran. Ini. Yang ketiga ya, nah ini masalah ya. Ketiga adalah kelasnya kurang kompak. Ya. Nah, ini nanti wali kelas yang baru kita sampaikan ya. Nah, selanjutnya adalah ini, kelasnya menurutnya kurang nyaman. Salah satunya di sini ada yang menuliskan ya tidak menjaga kebersihan. Ya, ini masalah-masalahnya. Nah, sekarang ke harapan-harapan. Nah, saya minta tolong salah satu Mbak Tamasya membacakan harapannya, nanti dikelompokkan. Kita akan analisis. Jadi nilai apa sebenarnya yang mau kita yakini yang mau kita terapkan di kelas. Yo, silakan Mbak, maju Mbak. Dibacakan harapan-harapannya. Seperti ini ada satu saya lihat. Ya udah. Nanti dikelompokkan sekalian ya kalau beliau. Silakan. Ya. Satu terus dikelompokkan nanti kalian dipindah. Misalnya dulu satu dulu. Silakan. Apa? Ini. Bisa kompak. Satu dulu. Nah, bisa kompak berarti ini adalah bagaimana kita ingin kelas kita ke depan ya punya kebersamaan ya atau kekompakan. Nilai satu yang ingin kita tanamkan adalah nilai apa? Kekompakan. Silakan Mbak, itu yang sama kekompakan ditumpuk jadi satu ke situ. Ya nanti sama itu ya. Ini. Nah, ini nanti bisa jadi peraturan bagaimana Mbak Erkas harus tertib dan lain-lain ya. Ada lagi yang sama, silakan ditempelkan yang kekompakan. Nah, yang sama semua sih dulu ya. Nah, ternyata ini nilai yang ingin kita tumbuhkan di kelas impian kita di masa depan. Bagaimana kelas kita harus kompak. Nah, hampir semua ya Mbak. Banyak ini ternyata. Sudah cukup? Ya, sekarang ini harapan selanjutnya yang lain yang beda dengan kekompakan. Kelas lebih bersih selalu. Ya. Apa? Yang kedua adalah menjaga menjaga kebersihan. Ini berarti nanti kita ingin di masa depan kelas kita kebersihannya dijaga. Salah satunya ada jadwal piket dan tanggung jawab dalam melaksanakan piket. Ya, itu. Ada lagi yang sama Dok, bisa dijadikan satu?
Sudah? Ya, selanjutnya yang lain, nilai yang lain, harapan yang lain. Dibacakan aja dulu, nanti saya yang bacakan. Bacakan satu aja. Nah, ini bayar kas tepat waktu masuk apa nih kira-kira kalau nilainya? Bisa? Atau adalah menurut saya nilai ke Nah, ini juga nanti berkaitan dengan di sini juga ya, nilai kedisiplinan. Silakan kalau ada yang sama nanti jadikan satu kan. Ada enggak? Oke, satu lagi harapannya dok. Nah, ini saya baca ada satu, tidak pilih-pilih teman, ya. Nah, masih ada tertulis di situ harapannya ke depan, tidak pilih-pilih teman. Ini masuk nilai yaitu adalah saling menghormati. Ya, oke. Terima kasih, bisa kembali. Jadi di hari ini ya kita setelah diskusikan bareng-bareng keyakinan kelas kita nanti di masa depan sementara ada 4 hal. Yang pertama kita ingin kelas kita adalah kelas yang menjaga kekompakan. Ya maka nanti ini berkaitan dengan peraturan kelas yang pertama ya, dan juga program kelas bisa jadi tiap bulan ada pertemuan silaturahmi ke rumahnya teman gantian sampai lengkap 3 bulan. Misalnya atau ada piknik setiap setahun sekali. Uangnya sendiri, ya. Nah, kan kalian berharap punya kelas yang kompak harus diwujudkan dengan program. Ya, ini kan keyakinan kelasnya. Nah, dan tidak boleh kalau ada suatu hal di kelas kalian baru tinggal ke temennya. Jadi kalau misalnya ada yang sedang bermasalah, jadi bantu diselesaikan dengan baik. Karena bukti kalian ingin kelas yang kompak. Yang kedua menjaga kebersihan. Kita ingin ke depan kelas kita kelas yang menjaga kebersihan harus diwujudkan dengan peraturan apa? Ada jadwalnya, ada pembagian tiketnya, dan ketaatan melaksanakan itu semua. Ya. Yang ketiga kita pengen ke depan kelas kita itu kelas yang disiplin. Ya. Nah kelas yang disiplin maksudnya salah satunya adalah disiplin dalam membayar kas. Ya. Itu dan nanti bisa kita wujudkan dalam hal yang lain, disiplin dalam kompak bawa bekal, bawa kabeh, moral ya. Ketika ada peraturan dilaksanakan semua. Nah, ini harapannya nanti. Dan yang terakhir adalah saling menghormati. Nah, jangan sampai ya kita punya kelas tidak saling menghormati, malah suka membuli. Ada yang sifatnya temannya ekstrovert. Nah, malah dibully semacam itu berarti bukan mencerminkan dari keyakinan kelas yang akan kita bangun. Ya, ini untuk hari ini saya rasa cukup. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Ya, semoga kelas impian kalian di nanti ya bisa terwujud dan bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah kita buat dengan sebaik mungkin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh pulang. Masih nunggu kita tidak masalah. Atau dibiar dulu orang tuanya. Tidak bawa. Ya ampun ibu bilang. Terima kasih ya Mbak semuanya. Kalau mau diambil boleh Mbak. Kalau mau diambil boleh. Pak sudah. Sudah. Belum.